Renungan Hari Minggu Biasa ke-31, Hari Raya Semua Orang Kudus. Siapa yang tergolong orang-orang kudus itu? Bacaan pertama diambil dari kitab Wahyu bab 7 ayat 2-4, ayat 9-14. Dan bacaan yang kedua diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 1-3. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 1-12a. Saudara-saudariku terkasih, kita tidak asing untuk mendengar nama orang-orang kudus. Nama pelindung kita juga diambil dari nama orang-orang kudus. Tema yang kita renungkan dalam Hari Raya Semua Orang Kudus adalah siapa yang tergolong orang-orang kudus itu. Saudara-saudariku terkasih, 3 bacaan hari ini dapat memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Pertama, Santo Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan jawaban bahwa himpunan besar para hamba Allah berdiri di depan singgasana dan di hadapan Anak Domba, berpakaian jubah putih sambil memegang daun palma. Orang-orang dari segala bangsa dan suku yang telah berhasil mengatasi segala macam rintangan, kesusahan dan penderitaan dalam hidup mereka. Mereka digolongkan orang-orang kudus karena mereka mempertaruhkan seluruh hidup mereka sebagai ungkapan cinta akan Yesus Kristus. Mereka mati sebagai martir dengan cara mencuci jubahnya dalam darah Anak Domba Allah. Kedua, dalam surat pertama Santo Yohanes juga menyebutkan bahwa semua orang yang telah percaya dan dilahirkan kembali dalam kehidupan yang baru, serta mengambil bagian dalam kehidupan Allah, sehingga benar-benar menjadi anak-anak Allah dan serupa dengan Allah adalah tergolong orang-orang kudus. Semua ini terjadi karena kasih Allah akan manusia. Lihatlah betapa Allah mengasihi kita, sehingga kita dinamakan anak-anak Allah, dan kita sungguh benar anak-anak Allah. Ketiga, dalam khotbah di bukit, Yesus menyebutkan siapa yang tergolong orang-orang kudus itu. Jawaban yang diberikan adalah mereka yang miskin di hadapan Allah dan mereka yang mengusahakan perdamaian. Berbahagialah yang miskin karena terdorong oleh Roh Kudus, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Dan berbahagialah yang mengusahakan perdamaian, sebab Allah akan menyebut mereka anak-anaknya. Pertanyaan, mengapa orang yang miskin dan mengusahakan perdamaian disebut orang kudus? Karena orang yang hidup miskin adalah orang kudus. Mereka memiliki sikap kerendahan hati dan hidup mereka dipersembahkan kepada Allah. Allah menjadi sumber hidup mereka. Demikian juga orang yang mengusahakan perdamaian disebut orang kudus karena mereka mempersembahkan diri untuk mengusahakan perdamaian bagi orang lain dan diri mereka sendiri menjadi sumber damai bagi sesamanya. Mereka menjadi jembatan yang membawa damai bagi orang lain. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita menghormati semua anggota gereja yang telah menjadi orang-orang kudus. Mereka disebut persekutuan para kudus. Contoh hidup mereka untuk dipersembahkan kepada Kristus menjadi modal dan model iman bagi kita pada saat ini. Dengan merayakan hari raya ini, kita mulai memperbaharui sikap dan komitmen iman kita akan Yesus Kristus. Kita berani mempersembahkan diri kepada Yesus Kristus tanpa takut dan selalu berusaha untuk menjadi sarana yang menyalurkan kasih Allah kepada sesama kita. Mari kita mohon doa dari semua orang kudus agar kita juga hidup miskin karena didorong oleh